Shalom Sobat Maestro yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa dengan saya, Pastor Dr. Sayang Tarigan MTH, sebagai pembina Persekutuan Siswa-Siswi Kristiani di SMA Negeri 12 Bandung. Dan saya juga sebagai guru agama Kristen Protestan di SMA Negeri 12 Bandung. Jikalau Sobat Maestro sudah siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita buka di dalam Kolose 3 ayat 12 sampai 17. Kolose 3 ayat 12 sampai 17. Sebelum kita baca Kolose 3 12 sampai 17, tema yang saya bagikan adalah pilihan yang utama. Tentunya Sobat Maestro, kalau kita bicara tentang pilihan yang utama, ada pilihan yang tidak utama. Ketika kita bangun pagi, kita harus memilih mana yang utama, mana yang tidak utama. Kita harus memilih akan hal itu. Apakah kita memilih yang utama, yaitu bangun, lalu duduk, lalu kita berdoa, lalu kita baca Alkitab, atau kita pilih, kita bangun, lalu kita tidur-tiduran lagi, lalu pegang handphone, dan lain sebagainya. Itu kita yang memilih, Sobat Maestro. Dan apa yang utama dalam hidup kita, belum tentu juga itu utama dalam hidup orang lain kan. Tetapi kita belajar dari Kolose pasal yang ketiga, ayat 12 sampai dengan 17. Pilihan yang utama yang dimaksud di sini adalah, yang pertama, itu mengampuni. Poin pertama adalah mengampuni. Saya baca ayat 12 sampai 13. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang mempunyai keluhan terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah juga demikian. Poin pertama, mengampuni. Jadi Sobat Maestro, kalau kita lihat di sini, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, hal yang utama dalam hidup kita itu adalah mengampuni. Mengapa? Kalau kita bisa mengampuni orang lain, maka di dalamnya itu akan tersirat dan akan tercermin belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Jadi kita harus mengampuni orang lain. Jangan simpan sampah. Karena yang namanya sampah itu akan menghasilkan penyakit. Untuk kita sebentar lagi kita mengakhiri 2025. Jadi Sobat Maestro, mari belajar mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Karena persyaratannya kita diampuni oleh Bapa di sorga, kita harus mengampuni orang lain dulu. Di dalam Matius 6 ayat 12 berkata begini, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kita harus mengampuni orang lain dulu, baru Bapa di sorga mengampuni kita. Poin pertama adalah mengampuni. Saya tahu, untuk mengampuni itu tidak gampang. Apalagi kita sudah sangat menyakitkan, sangat tersakiti, sangat terluka. Tapi kita harus berani mengambil langkah untuk mengampuni. Dan Roh Kudus akan memampukan kita untuk mengampuni siapapun yang pernah berbuat salah kepada kita. Jangan simpan kemarahan, jangan simpan dendam, jangan simpan kepahitan. Nggak perlu kita simpan, karena semua itu adalah sampah. Biar kita masuk ke 2024 dengan hati yang sudah mengampuni. Amin. Lalu poin kedua adalah ayat yang 14 dan 15. Di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil dalam satu tubuh, dan bersyukurlah. Poin kedua adalah kasih harus menjadi dasar dalam hubungan. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kasih itu mempersatukan, kasih itu menyempurnakan. Bukankah kita semua adalah satu tubuh Kristus? Dalam rumah tangga, kasih harus menjadi dasar, supaya kalaupun ada hantaman, kalaupun ada badai, rumah tangga itu tidak akan roboh, tidak akan goyah, tapi semakin kuat dan semakin kuat, karena ada kasih di dalamnya. Amin. Amin, Sobat Maestro. Ada sebuah lagu berkata begini kan, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Roh Kudus memampukan kita untuk kita saling mengasihi, untuk kita saling mengampuni. Dalam pertemanan, dalam relasi, kita harus menjadikan dasarnya kasih. Lukas 6 ayat 27 berkata begini, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, kata Yesus, aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu,
Yang pertama adalah kita harus mengasihi musuh kita. Lalu kita berbuat baik kepada orang yang membenci kita. Makanya Sobat Maestro, kasih harus menjadi dasar dalam hubungan kita. Bukankah yang dipulihkan ketika Yesus mati di kayu salib, yang dipulihkan kan hubungan. Kasih itu korban, kasih itu memang menyakitkan. Tapi kasih itu juga menghibur. Kasih itu juga menghasilkan atau membuahkan damai sejahtera. Dan kasih itu akan melahirkan hubungan yang murni dan tulus. Amin. Saya percaya, Sobat Maestro dimanapun berada, ketika kita menjadikan kasih sebagai dasar dalam setiap pertemanan, hubungan, dimanapun kita berada, maka satu kali nanti kita akan tuai jiwa-jiwa. Amin. Lalu poin yang ketiga adalah, kita lihat di dalam ayat yang ke-16 dan 17. Hendaklah perkataan Kristus tinggal dengan limpahnya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian, dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur melalui Dia kepada Allah Bapa. Poin ketiga adalah memberitakan kabar baik. Ayat yang ke-16 berkata begini, hendaklah perkataan Kristus tinggal dengan limpahnya di antara kamu. Perkataan Kristus. Perkataan Kristus itu menghibur. Perkataan Kristus itu membangun. Tetapi Sobat Maestro, jangan lupa juga, perkataan Kristus itu adalah menegur dan menasihati. 2 Timotius 4 ayat 2-3 berkata begini, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Poin ketiga, memberitakan kabar baik. Tegurlah, nyatakanlah apa yang salah. Berapa banyak hari-hari ini orang ketika kita mengingatkan kesalahannya, ketika kita menegur dia atas pelanggaran yang dia kerjakan, dia tidak terima dan dia menjadi marah dan meninggalkan dan membicarakan hal-hal yang tidak baik tentang karena kita menegur dia, saudara. Bukankah harusnya kita bersyukur kalau ada orang tegur kita? Bukankah kita harusnya bersyukur kalau ada orang nasihati kita? Makanya Sobat Maestro, poin ketiga adalah memberitakan kabar baik. Kabar baik itu mengingatkan dosa juga. Bukan kabar baik itu hal-hal yang enak didengar telinga saja, bukan. Tapi kabar baik itu mengingatkan kesalahan kita, mengingatkan dosa juga. Mengapa? Supaya begini, hantaman apapun yang terjadi ke depan, kita menjadi pribadi yang kuat. Amin. Ketika kita memberitakan kabar baik, maka mereka akan kembali hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Jadi poin pertama, pilihan yang utama adalah mengampuni. Kedua adalah kasih harus menjadi dasar dalam hubungan. Ketiga, memberitakan kabar baik. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, mengakhiri 2024 kami memilih yang utama, yaitu mengampuni. Kasih menjadi dasar dalam hubungan dan memberitakan Injil. Berkati Sobat Maestro dimanapun mereka berada. Kuatkan dan tolong kami supaya kami dapat menghidupi kebenaran firman Tuhan. Pujian hormat bagi nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.